Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buya yang saya muliakan dan saya hormati, menjelang hari raya seperti sekarang kan banyak orang-orang berlomba dalam kebaikan seperti memberi infak, sedekah maupun zakat, baik berupa uang maupun bingkisan. Bagaimana kalau yang memberi kita itu karyawan atau pekerja dari sebuah bank konvensional, Bu ya? Bagaimana pemberian itu, Bu ya, bagi kita? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah hadiah. Kaidahnya sederhana. Jika kita mendapatkan hadiah dari orang yang hartanya haram, tapi juga punya harta yang halal, dia adalah kerjaannya nyopet. Mungkin semoga yang dengar suara ini adalah copet yang bakal tobat, maksud. Mungkin seorang pelacur dengan uang zina. Tapi sisi lain jika punya kebun, punya sawah, punya toko, bercampur antara halal dan haram. Bagaimana hukum pemberian dari mereka itu? Hukumnya adalah syubhat. Tidak bisa dikatakan sebagai halal murni, tidak bisa dikatakan sebagai haram murni. Karena mungkin yang nyampe kepada kita adalah dari kebunnya, mungkin juga dari hasil pelacurannya, maka hukumnya adalah subhat. Dan sebaiknya tidak usah diterima yang demikian itu. Termasuk bagi orang yang urusan dengan riba. Kalau memang pekerjaannya hanya itu saja, gak ada lain hasilnya dari itu saja, maka ini sebetulnya seruan bagi siapapun yang masih berada di dalam kubang keharuman seperti itu dalam dunia riba, di bank bencana tadi yang saya istilahkan bank berantakan itu, bank yang ada ribanya, maka hendaknya Anda segera hijrah. Biarpun mungkin hijrah Anda akan terwujud setelah seminggu lagi atau sebulan lagi atau tahun depan, tapi hendaknya semua niat, karena di situ ada riba, jelas ada riba, dan itu haram, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita mendapatkan pemberian dari orang yang berurusan dengan riba, ya, kalau dia masih punya harta yang lain dan dia tidak mengatakan ini bukan dari riba, diam-diam tiba-tiba ngasih kepada Anda, maka hukumnya subhat. Kecuali langsung dia mengatakan, alhamdulillah hari ini bunga keuntungan saya lebih besar nih dari riba murni, saya bagi-bagi buat ente nih, haram kita nerimanya kalau sudah jelas pasti semacam itu. Tapi kalau dia diam-diam, maka tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang halal. Kalaupun Anda terima, bukan sebuah dosa, karena subhat, tidak bisa dikatakan haram, tapi tidak bisa dikatakan halal. Karena apa? Mungkin dari hartanya yang halal, mungkin dari hartanya yang riba. Ini, maka jika demikian, kalau kita nerima tidak dosa, tapi tetap sebaiknya kita menghindar dari hal-hal yang demikian itu. Baik itu hukumnya. Akan tapi kadang kita perlu menjaga perasaan seseorang dan sebagainya. Mungkin dia adalah orang yang pengen benar, pengen baik, dunianya haram semuanya, hartanya haram semuanya. Baik. Ini bagaimana ini? Anggap saja, na'udzubillah, sebab ada orang yang ada benih-benih hidayah itu tampak di dalam dirinya. Mungkin dia adalah seorang, na'udzubillah, tadi yang katakan pelacur, kemudian perampok, atau anggap saja orang yang urusan dengan riba. Semuanya ada riba dunia hartanya. Tiba-tiba di bulan Ramadan tergerak untuk melakukan kebaikan, memberikan hadiah kepada Anda. Bagaimana Anda menjaga hatinya? Atau bagaimana? Kalau ditolak mungkin tambah jauh dari kebenaran. Kalau Anda ambillah, tapi bukan untuk dirimu sendiri. Ambil agar hatinya. Belum punya kesempatan, ambil. Sebab kalau ditolak mungkin tambah sakit hatinya, tambah jauh dari kebenaran. Alhamdulillah masih mau dekat-dekat. Mungkin setelah itu kita berikan nasihati. Mungkin kita mengambil hadiah darinya, sebab hadiah itu biasanya adalah penyambung hati. Bukan semata-mata hadiah itu merendahkan. Hadiah tanda cinta, ini adalah rumus mahabbah, rumus cinta saya, ini adalah tanda cintaku kepada Anda, supaya kita tanggap baik. Ini hari rezeki, alhamdulillah tahun ini saya dapat keuntungan di bunga di bank. Nggak ngerti dia haram ini aduh haram nih. Jangan Anda astagfirullahaladzim, Allah nggak ada usah begitu. Baik, diterima dulu, karena ini adalah bukan dari. Baik Ibu, makasih, Masya Allah, semoga kita mendapatkan bimbingan terus dari Allah, jauhkan dari macam doain doa yang baik. Disimpan harta itu, tapi bukan untuk Anda makan. Gunakan untuk sesuatu yang hina nanti.
apakah itu selokan dan sebagainya, tanpa sepengetahuan dia. Karena ini kita masa pendekatan, tapi jangan menikmati yang demikian. Anda ambil, menjaga hatinya, Anda bisa gunakan untuk membuat WC umum, selokan, tempat-tempat kotor dan sebagainya. Bukan untuk Anda nikmati, untuk menjaga hatinya. Nah ini seperti itu caranya. Tidak ada perlunya kita dengan barang haram. Nggak ada perlunya. Kalaupun untuk menjaga perasaan, ya menjaga perasaan orang tersebut. Dan kita pun kadang-kadang mendapatkan sesuatu seperti itu. Tidak mungkin kita tolak. Akan tapi tidak mungkin dimakan oleh santri-santri. Enggak. Santri tidak boleh makan yang demikian. Anak-anak tidak boleh makan makanan yang kotor, yang haram. Ini. Cuman kadang menjaga hati, namanya nasihat, kebaikan. Menggugah kebaikan seseorang.